warahmatullahi wabarakatuh. Kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, saya Siti Wanuro dengan NIM 41131956 dari Prodi PAI Reguler Semester 6, STAI Salahuddin Pasuruan. Video pembelajaran kali ini tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan berseorangan untuk memenuhi tugas UTS Matkul Mikro Teaching yang diampu oleh Bapak Abu Amar Bustami, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yang mana akan ada 9 poin yang akan saya bahas. Di antaranya 1. Pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 2. Tujuan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 3. Peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 4. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 5. Syarat-syarat agar mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 6. Prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. 7. Pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan dalam kelas. 8. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Untuk poin yang pertama yaitu tentang pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang menghasilkan sebuah nilai dan hasil kerja yang bermakna dengan menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreatif. Sedangkan mengajar adalah melatih diri sendiri dalam upaya untuk menambah pengetahuan yang kita miliki kepada anak didik dengan cara yang paling singkat dan tepat. Sedangkan kalau digabungkan antara keterampilan dan mengajar yaitu keterampilan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru yang berkaitan erat dengan berbagai tugas guru yang berbentuk keterampilan dalam rangka memberi rangsangan dan motivasi kepada siswa. Jadi bisa disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dengan jumlah sekitar 3-8 orang, dan satu siswa secara individu dapat dengan bertatap muka dan memiliki berbagai peran sehingga dapat mengembangkan potensi diri peserta didik. Untuk poin yang kedua yaitu tujuan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara umum, tujuan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan siswa belajar. Yang kedua, agar terjadi interaksi dalam belajar yang bervariasi, yaitu antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan seterusnya. Yang ketiga, agar siswa dapat mencapai kemajuan belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan kecepatannya sendiri. Dan yang nomor 4, siswa yang mempunyai masalah dalam belajar karena mereka berada dalam suasana hubungan interpersonal yang sehat dan akrab. Untuk poin yang ketiga yaitu tentang peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Adapun peran guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perseorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, yang mana di sini guru harus bisa mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikannya. Peran yang kedua yaitu guru sebagai sumber informasi atau narasumber bagi siswa, baik informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh siswa. Peran yang nomor 3 yaitu guru sebagai motivator bagi siswa untuk belajar. Kita sebagai guru juga harus bisa memberikan dorongan berupa motivasi agar siswa itu mau belajar. Peran yang nomor 4 yaitu guru sebagai penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa.
Maksudnya di sini tuh guru harus bisa menyediakan materi pelajaran yang akan diajarkan atau dipelajari oleh siswa dalam pengajaran kelompok kecil maupun perseorangan. Peran berikutnya, guru sebagai pembimbing kegiatan belajar siswa. Maksudnya di sini itu guru mempunyai peranan membimbing anak didiknya dalam proses pembelajaran. Misalnya, mengenal anak secara individual, mengenai kemajuan belajar maupun kesulitan yang dihadapi. Untuk yang terakhir, peran guru sebagai peserta kegiatan belajar. Yang mana di sini guru itu ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama sebagaimana siswa lainnya melakukannya. Untuk poin yang keempat yaitu komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yang mana ada 4 komponen. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi dapat diwujudkan dengan cara seperti menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa. Untuk komponen yang nomor 2, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, yang mana dapat diwujudkan dengan memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara mengerjakannya. Untuk komponen yang nomor 3 yaitu keterampilan membimbing dan memberikan kemudahan belajar, yang mana dapat diwujudkan dengan cara memberi penguatan secara tepat. Dan untuk komponen yang terakhir yaitu keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang mana dapat diwujudkan dengan cara membantu siswa menetapkan tujuan pembelajaran. Untuk poin yang kelima yaitu syarat-syarat agar mengajar kelompok kecil dan perseorangan agar dapat terwujud. Yang pertama, adanya hubungan yang baik dan akrab antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Yang ketiga, siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Dan untuk syarat yang terakhir yaitu guru dapat memainkan berbagai peran. Untuk poin yang keenam yaitu prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yang mana akan saya bahas dua-duanya. Yang pertama, untuk prinsip keterampilan mengajar kelompok kecilnya terlebih dahulu. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, mengajar di dalam kelompok kecil mempunyai ciri-ciri memiliki keanggotaan yang jelas. Yang kedua, kualitas kelompok diharapkan dapat berperan secara positif. Yang ketiga, pedoman pelaksanaannya itu meliputi pembentukan kelompok, perencanaan tugas dalam kelompok, dan persiapan dan perencanaan. Untuk prinsip dari mengajar kelompok itu yang terakhir ada pelaksanaan yang meliputi beberapa hal, yaitu pelajaran diawali dengan pertemuan klasikal. Untuk prinsip keterampilan mengajar perorangan itu ada 3. Yang pertama, guru perlu mengenal siswa secara pribadi sehingga kondisi belajar dapat diatur. Yang kedua, siswa bekerja bebas dengan bahan yang telah siap pakai, misalnya modul, paket belajar, atau dengan menggunakan bahan yang sudah disiapkan oleh guru. Yang ketiga, tidak semua mata pelajaran cocok disajikan secara perorangan. Untuk poin yang ketujuh yaitu tentang pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan dalam kelas. Ada 4 pola pengorganisasian yang bervariasi dalam melaksanakan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan, antara lain 1. Kelas besar itu berasal dari kelompok kecil ditambah perseorangan yang kemudian akan menghasilkan kelas besar. Dalam pola ini, kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai dengan pertemuan klasikal untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk yang nomor 2, kelas besar berasal dari kelompok kecil ditambah dengan kelompok kecil yang akan menghasilkan kelas besar. Dalam pola ini, pertama siswa mengikuti penjelasan secara klasikal mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah
melaksanakan tugas tersebut. Kemudian, siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan siswa juga dimintai untuk melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengetahuan dalam kelompok kecil dalam kelas. Untuk kelas besar yang nomor 3, itu berasal dari perorangan ditambah dengan kelompok kecil, kemudian akan menghasilkan kelas besar. Dalam pola ini diawali dengan penjelasan umum mengenai materi yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang akan dikerjakan siswa. Kemudian mengikuti penjelasan umum, siswa langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara perseorangan. Kemudian siswa diminta bergabung dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah diperoleh dari bekerja secara perorangan untuk didiskusikan bersama dalam kelompok kecil. Setelah itu, siswa juga diminta untuk melaporkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok kecil kepada seluruh siswa dalam kelas. Dan pola yang terakhir itu ada kelas besar yang mana berasal dari perorangan ditambah dengan perorangan yang kemudian akan menghasilkan kelas besar. Dalam proses belajar mengajar dimulai dengan pemberian penjelasan umum kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Kemudian, siswa itu diminta bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian juga siswa diminta melaporkannya di kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan harus memperhatikan hal-hal seperti 1. Pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individual. Maksudnya di sini itu guru yang baik akan memberikan layanan secara khusus kepada murid yang agak lambat menangkap materi pelajaran. Demikian dalam menghadapi perbedaan individual dapat dilakukan melalui pembelajaran kelompok kecil. Misalnya, siswa yang tampak agresif dijadikan dalam satu kelompok, kemudian diberikan layanan bimbingan belajar secara khusus. Cara ini juga membantu meningkatkan keterampilan sosial siswa melalui belajar kelompok. Yang kedua, memperhatikan dan melayani kebutuhan murid. Dalam pembelajaran kelas rangkap, perlu memperhatikan dan melayani kebutuhan murid, karena murid itu berasal dari latar belakang keluarga yang tidak sama, serta lingkungan kehidupan yang tidak sama, sehingga memiliki pengalaman hidup berbeda satu sama lain. Seperti contoh, jika dijumpai murid yang berkemampuan rendah, maka kita sebagai guru perlu membimbing secara perorangan dan tugas disesuaikan dengan kemampuan. Jika ada murid yang tidak memiliki buku cetak karena tidak mampu beli, sedangkan yang lain memiliki, maka dapat dipinjami buku milik sekolah atau teman lain diminta untuk bersedia bersama-sama. Ketiga, mengupayakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Untuk mengaktifkan dan mengefektifkan murid belajar dalam proses belajar mengajar, guru juga harus berusaha secara aktif memberikan bimbingan belajar. Tidak seperti yang dikonotasikan murid aktif, guru pasif, atau yang penting murid aktif sendiri, sedangkan aktivitas guru tidak dipersoalkan. Seperti contoh, saat guru memberikan tugas atau diskusi kelompok, guru harus selalu berada di tengah kelompok untuk memberikan bimbingan atau bantuan kepada murid dan memperhatikan kelompok atau murid yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas. Untuk yang keempat, merangsang tumbuh kembangnya kemampuan optimal murid, yang mana tugas guru sebagai pendidik di sekolah pada dasarnya adalah membantu tumbuh kembangnya murid secara optimal seluruh aspek perkembangannya, yaitu baik aspek intelektual, aspek emosional, aspek moral, aspek bahasa, aspek sosial, maupun aspek fisik. Seperti contoh, di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai dilakukan senam pagi setiap hari, kecuali hari Senin atau upacara. Sekolah mengadakan kegiatan ekstra dalam bentuk kegiatan olahraga. Kemudian, setiap siswa juga diharuskan mengikuti salah satu jenis olahraga
yang diberikan pada sore hari atau pada waktu kegiatan ekstrakurikuler. Kelima, pergeseran dari pengajaran klasikal ke pengajaran kelompok kecil dan perseorangan. Bagi guru yang sudah biasa dengan pengajaran klasikal, sebaiknya dimulai dengan pengajaran kelompok, kemudian secara bertahap mengarah kepada pengajaran perorangan. Sedangkan bagi calon guru, sebaiknya dimulai dengan pengajaran perorangan, kemudian secara bertahap kepada pengajaran kelompok kecil. Karena tidak semua topik atau pokok bahasan dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil maupun perorangan. Hal-hal yang bersifat umum seperti pengarahan informasi umum sebaiknya diberikan dalam bentuk kelas besar. Seperti contoh, jika murid diminta untuk membuktikan bahwa titik didih air 100 Celcius melalui eksperimen, maka sebaiknya dilakukan pembelajaran kelompok kecil atau perorangan. Tapi, jika murid diminta untuk memahami sebuah konsep, prinsip, atau teori tentang tata surya, maka akan efektif jika pembelajaran dilakukan secara klasikal. Untuk poin yang terakhir dalam pembahasan saya kali ini tentang kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Namun yang pertama yang akan saya bahas tentang kelebihannya. Kelebihan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan diantaranya yaitu dalam proses mengajar juga memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Dan juga guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing siswa. Jadi guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa. Di samping kelebihan juga ada kelemahan. Dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan diantaranya yaitu yang pertama, pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas. Dan yang ketiga, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Demikian penjelasan saya tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya juga meminta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit tentu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.